أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita seperti biasa setiap Sabtu pada subuh membahas hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan akhlak dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita sampai pada hadis ke-206 yaitu tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Fal amiru alladhi 'ala nasi ra'in. Dan seorang amir, raja, presiden, ya, dia adalah memimpin rakyatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Nanti dia akan dimintai tanggung jawab ketika waktu di dunia memimpin masyarakat atau rakyatnya itu. Jadi semakin tinggi fungsi dan tugas seseorang menjadi pemimpin, semakin banyak jabatannya, maka semakin berat pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Dan juga seorang kepala rumah tangga, laki-laki atau suami atau bapak, dia memimpin kepada keluarganya di rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan dia dimintai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, istri dan anak-anaknya. Wa abdu rajuli ra'in ala mali sayyidihi. Begitu pula kalau dia itu meskipun statusnya paling rendah, yaitu budak. Dulu masih ada perbudakan Bapak Ibu. Serendah-rendahnya, paling rendah derajat manusia saat itu adalah budak. Seperti komoditi barang bisa dijual, dipermainkan semau-maunya. Islam datang membebaskan perbudakan. Hatta budak sekalipun, kata Rasulullah, dia adalah pemimpin, bertanggung jawab atas harta, untuk menjaga harta majikannya. Ketika majikannya tidak ada, kan budaknya yang jaga rumah itu. Nah, itu kata Rasulullah, wa huwa mas'ulun anhu. Dia nanti dimintai tanggung jawab tentang tugasnya itu. Nah, sekarang bukan budak tapi pegawai.
atau karyawan atau pembantu atau siapapun yang bekerja untuk seseorang, dia dapat tugas itu, dibayari karena menjalankan tugas itu, maka di akhirat kelak dia akan dimintai tanggung jawab bagaimana kamu bekerja, ya, apakah kau sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawabmu, dan seterusnya. Jadi para jamaah, kita itu semua pemimpin, nggak ada yang tidak pemimpin. Setiap tindak tanduk kita itu nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, di sini disebutkan walaupun seorang budak, ya, sekalipun seorang budak itu nanti dimintai tanggung jawab. Kemudian ditutup oleh Rasulullah, ala kullukum ra'in. Ingat, sekali lagi camkan kata Rasulullah, setiap kalian itu adalah pemimpin. Paling tidak orang itu tanggung jawab atas pikiran, ucapan, perilaku atau tindakannya. Memimpin mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu paling tidak seperti itu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai tanggung jawab dari yang dipimpinnya itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita banyak introspeksi, ya. Semakin hari semakin bertambah usia kita, berkurang jatahnya, dan semakin mendekati hari-hari pertanggungjawaban, bahwa kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini bukan gratisan atau main-main, bukan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa kamu mengira wahai manusia, saya menciptakan kamu itu iseng? Tak bikin manusia di dunia, nah, main-main gitu. Oh enggak, ini sebelum diciptakan manusia, sebelum diciptakan Adam itu oleh Allah sudah diumumkan para jamaah. Bukan set kun fayakun langsung selesai, ada planning Allah itu. Bahkan diinformasikan kepada malaikat, dan bahkan malaikat pun menolak keberadaan kita ini. Karena malaikat sudah dapat informasi awal, karena manusia itu suka ngerusak di dunia ini, ya, suka ngerusak, menumpahkan darah, sehingga malaikat yang tidak punya asalnya diam saja protes. Nah, apa engkau jadikan makhluk di muka bumi itu merusak, menumpahkan darah? Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sampai malaikat itu mengajukan dirinya. Loh, kenapa ya Allah, apa tidak cukup kalau terjemah bebasnya itu? Tidak cukup kami dah. Kok manusia diciptakan, manusia suka ngerusak, suka membunuh orang. Terus apa itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa bertasbih memuji engkau. Nah, seolah-olah dia protes, apa nggak cukup dah kami ini. Nah, begitu para jamaah. Inni a'lam ma la ta'lam. Kata Allah, saya lebih tahu, kamu bodoh, diam mau gitu. Inni a'lam, saya lebih tahu, kamu jangan protes. Baru kemudian diuji para jamaah. Nabi Adam dikasih ilmu pengetahuan, semua ditransfer oleh Allah, kemudian ditanyai nama-nama, ini apa, ini sebutkan. Sekarang kau malaikat diam, tidak bisa ngomong. Khalifah, ya, menjadi khalifah. Jadi istilah khalifah itu kan pengganti, pengganti untuk memakmurkan bumi. Jadi wakil Allah. Jadi yang menumbuhkan padi, menumbuhkan jagung, yang menciptakan manusia itu Allah.
tapi melalui tangan manusia. Ya, melalui tangan manusia. Itulah yang disebut khalifatullah fil ard, penggantinya Allah untuk memakmurkan bumi ini. Dengan apa? Dengan Islam. Ya, yang terakhir adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Nah, begitu urut-urutannya para jamaah. Bukan langsung Islam rahmatan lil alamin, ada urutannya. Kalau tidak pakai Quran dan Sunnah, jadi laknatan lil alamin, dilaknat oleh Allah. Karena orang Islam menjadi khalifah, menjadi pemimpin, tidak pakai aturan Allah, jadi merusak. Jadi yang dikhawatirkan malaikat itu sekarang terbukti rusak di mana-mana, akidahnya rusak, alamnya pun ikut murka, ngamuk alam. Gunung meletus, banjir. Kenapa? Protes. Ada manusia yang kurang ajar sama Allah. Apa kekurang ajarnya? Apa Bapak Ibu? Diperingati setiap besok hari itu. Mereka menuduh Allah punya anak. Takadus samawati wal ardh, seolah-olah langit dan bumi itu protes dan pecah, mau pecah. Langit menurunkan bencana, bumi mengeluarkan bencana, karena ada manusia menuduh Allah punya anak, dan anaknya ini dijadikan Tuhan lagi. Nah, begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kembali lagi, setiap kita ini dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Maka kita harus berhati-hati. Kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, mana yang menjadi perintah, mana yang jadi larangan, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun profesi, apapun status kita sekarang, itulah yang Allah amanahkan kepada kita menjadi pemimpin, dan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan bilang saya tidak mampu ya Allah. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau panjenengan sekarang ini ada yang pertama jadi diri sendiri, ini nanti dimintai tanggung jawab perilaku kita. Kedua, jadi suami, dimintai tanggung jawab perilaku istri kita. Istri enggak, Pak. Istri itu, perempuan itu enak, tanggung jawab dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau ada seorang istri yang sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, silakan masuk surga dari jalan mana yang dia pilih, dari pintu mana yang dia pilih, enak. Tapi kalau suami, oh tanggung jawab perilaku istrinya ini, kalau menyimpang suami yang ikut dosa. Ketiga, sampean jadi Pak RT, loh dimintai tanggung jawab, bantuan-bantuan BLT, bantuan apa, STB, bantuan apa itu. Kalau sampean baginya ndak adil, sampean ditanya di akhirat. Atau sekarang ada yang jadi Pak Lurah, ya kan? Atau jadi gubernur. Nah, bagaimana ngatur anak buahnya? Kok sampai ada yang korupsi itu diperiksa sama KPK, ya kan? Kemarin tuh jadi presiden, oh lebih berat lagi, Pak. Pertanyaannya, ya Allah, dari Sabang sampai Merauke, Presiden Republik Indonesia ditanya tentang nasib rakyat Indonesia oleh Allah nanti di akhirat selama kepemimpinannya. Berat apa ringan, Pak? Abot apa enteng, Pak? Lu gitu kok ya royoan. Golek molo ya. Jadi orang berlomba kepingin jadi pemimpin itu, dia sebenarnya dia minta di hadapan Allah, saya siap ya Allah memikul tanggung jawab. Ya Allah, berat banget. Jadi pemimpin itu menyelamatkan rakyatnya dunia sampai di akhirat para jamaah. Kalau hanya dunianya, ekonomi makmur, politik bebas aktif, keamanan kondusif, itu banyak yang bisa begitu.
Fir'aun aja bisa, tapi yang penting itu menyelamatkan di akhirat, membawa rakyatnya ke surga, bukan menjerumuskan ke neraka, dan itu tanggung jawab pemimpin. Nah, alhasil para jamaah, singkat kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kemudian selanjutnya hadis 207, ini hadis dhaif, kita loncati hadis 208. Ismail menceritakan pada kami, dia berkata, Sulaiman bin Bilal menceritakan padaku dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyaf, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-abdul muslim idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidih lahu ajran. Seorang budak muslim apabila dia melaksanakan haknya majikan, haknya Allah dan haknya majikannya, bagi dia 2 pahala. Yang kemarin sudah dijelaskan. Jadi dia mendapat 2 pahala karena taatnya kepada Allah sebagai muslim, melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian dia sebagai seorang budak yang menjalankan perintah majikannya. Walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih. Kemudian Abu Hurairah pun berkata, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju, andaikan bukan karena ada perintah jihad berperang di jalan Allah dan perintah untuk haji, wa birru ummi, dan perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta mamlukan, niscaya aku lebih senang mati dalam keadaan menjadi seorang budak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini pertama, Abu Hurairah mendengar jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ada seorang muslim dia menjadi budak, maka dia dapat 2 pahala, sudah dijamin oleh Rasulullah. Pahala karena taatnya kepada Allah, yang kedua pahala karena taat kepada majikan. Simple hidupnya budak itu, tidak ada kewajiban yang lain. Taat kepada Allah ya sholat 5 waktu itu, membudak. Dia tidak wajib jihad, tidak wajib haji, karena dia tidak mampu, budak, ya kan? Dan kemudian Abu Hurairah menyimpulkan, kalau begitu saya ingin bercita-cita jadi budak saja, mati dalam keadaan budak, dengan syarat kalaulah tidak ada kewajiban di dalam Islam itu untuk yang pertama adalah berjihad di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah. Andaikan tidak ada kewajiban jihad dan kewajiban haji serta kewajiban birrul walidain, saya memilih hidup menjadi budak saja, mati dalam keadaan menjadi budak. Kenapa? Enak, simple, bebas dari 3 hal tadi. Nah, oleh karena ada kewajiban itu, ya lebih baik jadi orang merdeka. Nah, ini menandakan apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Menjadi orang merdeka itu jauh lebih baik daripada menjadi orang terjajah. Maka jangan bercita-cita menjadi orang yang terjajah. Wong kita ini tidak bercita-cita jadi orang terjajah kok. Ngerasa nggak pasti dijajah? Dijajah itu bukan kok dengan senjata. Kalau itu kan cari arek-arek itu ketok moto gitu. Orang senjata pakai senjata, menjajah pakai senjata. Enggak. Penjajahan sekarang itu penjajahan ideologi. Dipaksakan kepada pribadi-pribadi muslim harus taat
Penjajahan di bidang ekonomi dikuasai oleh asing dan asing. Nah, dan herannya kita dengan sukarela memberikan, atau bukan kita ya, kita ini korban ya. Ya yang di atas sono itu dengan sukarela memberikan. Penjajahan sama seperti VOC dulu. Itu kan korporasi dagang. Ya, bukan menjajah dengan senjata, tapi dengan perdagangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi hidup merdeka itu satu nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Maka kita harus, setiap orang kesempatannya sama Pak, sehari 24 jam. Maka kalau kita ingin merdeka, jadilah hamba Allah, Abdullah, yang nurut sama Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, apa saja yang dilarang oleh Allah jauhi. Kita jadi manusia merdeka dan berbuat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, semua karena Allah, bukan karena manusia. Kita merdeka, mau berbuat tidak berbuat terserah kita atas petunjuk Allah. Jadi manusia merdeka itu nurut sama Allah. Ada yang mencaci, biarin, yang penting Allah ridho. Ya, orang ikhlas itu orang merdeka. Ada yang memuji, dengerin, masukkan keranjang sampah, tidak menambah jumlah dan kualitas amal. Jadi reward dan punishment dari manusia itu tidak pengaruh, karena kita merdeka. Ada kok orang itu nyumbang terjajah. Ini sumbangan saya, kenapa kok belum dipublish ya? Kok belum ditulis? Ini orang terjajah dengan expose, riak, ujubnya dalam beramal, pengen dipuji orang. Begitu ada yang mengkritik, mencaci, nyumbang segitu aja dipamer-pamerin, akhirnya mutung. Ini orang terjajah. Sama, sampean datang ke pengajian seperti ini atau sholat jamaah seperti ini, kalau jenengan merdeka itu istiqomah para jamaah, bisa kelihatan Pak, kelihatan. Jadi kita itu merdeka di dalam beramal. Yang dimaksud di sini adalah ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, ataukah ada motif lain, itu beda ya. Ada istilah orang itu auranya beda. Saya tanya, jenengan kesini tadi ada yang bayarin enggak? PE enggak ono sing ganti ongkos bensinnya gitu. Enggak ada kan? Dan istiqomah loh tiap pagi. Sedangkan masjid-masjid lain itu perlu pakai spanduk Pak, pejuang subuh. Bayangkan, sampai enggak pakai dipanggil sudah ngumpul sebanyak ini, ya kan? Sedangkan yang lain-lain itu pakai diadakan sebulan sekali. Ada pejuang subuh, nanti ada pejuang duhur. Padahal kita ini sholat 5 waktu kan tugas kita. Nah, oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hidup merdeka. Jangan jadi budaknya manusia, jangan jadi hambanya harta, jabatan, pangkat, gelar, ilmu. Jangan, jadilah budaknya Allah, hambanya Allah, Abdullah. Maka kita mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.